Evangelis dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, Miss, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya, shalom. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat ya. Semua harus bersuka cita karena hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu yang dibawa oleh Kak Beca. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Atas berkat-Mu kami dapat melakukan ibadah kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin melaksanakan ibadah kami, berkati supaya prosesnya berjalan lancar. Berkati juga mis-mis kami yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga hati kami supaya tetap tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan mis kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo bangkit berdiri karena kita mau sama-sama sukacita. Atau kita Joy Kids dulu nih. Oke, bisa Joy Kids. Joy Kids, let's go! Ada siapa Kak Pica? Di kanan kita ada tuh? Ada Tuhan Yesus. Di kiri kita? Ada Tuhan Yesus. Di belakang kita? Ada Tuhan Yesus juga. Di depan kita? Ada Tuhan Yesus juga. Wih, di mana-mana ada Tuhan Yesus ya. Jangan kasih yang lain-lain. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya.
dan di tempat dimanapun kita berada. Percaya? Ya, sekarang adik-adik Joy Kids bisa duduk kembali karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya
selalu menerima kami Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka. Kami mau mengucap syukur atas itu Bapa. Tuhan Yesus, layakkan kami, setiap teman-teman Joy Kids yang saat ini sudah duduk diam Tuhan Yesus, untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan Yesus bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap teman-teman Joy Kids yang antusias mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama Miss kita katakan, Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom teman-teman Joy Kids. Wah, luar biasa banget ya. Bisa ini percaya nih, pasti teman-teman Joy Kids yang ada di streaming ini, yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, semuanya pada sukacita karena kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Nah, saatnya kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Bener banget, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan lebih antusias lagi. Setuju? Pastinya dong. Yuk, adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Bisa hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Pasti udah. Yuk kita siapin Alkitab masing-masing. Kita mau belajar firman Tuhan yang judulnya Miss Emi kasih tentang pertobatan. Nah, kita mau belajar dari Kisah Para Rasul ayat 9 ayat 1 sampai 20. Ada yang tahu itu ayatnya apa? Pasti udah pernah tahu nih, udah pernah dengar. Itu kisah tentang Saulus yang bertobat. Mau dengar ceritanya? Pastinya, bisa yakin nih. Nah, Saulus itu adalah yang dulunya orang yang jahat, orang yang dulu menangkap murid-murid yang percaya pada Tuhan Yesus lalu diancam untuk dibunuh. Nah, mau dengar cerita selanjutnya kan? Yuk, kita siapkan Alkitabnya. Nah, sama-sama kita lihat dulu ya. Kita baca sama-sama judulnya Saulus bertobat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Teman-teman boleh baca sendiri ya nanti di selesai ibadah. Miss Emi mau cerita aja. Oke. Miss Emi cerita tentang bagaimana Saulus itu bertobat. Sewaktu itu Saulus sangat semangat dan berkobar-kobar ingin menangkap para murid-murid yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu dia tahu nih di Damsyik, nama kotanya itu Damsyik. Di kota itu sudah banyak yang mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, dia berencana ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus, baik itu laki-laki atau perempuan, untuk dibawa ke Yerusalem dan diancam untuk dibunuh. Dan memang pada dasarnya dulu itu dia memang gak suka sama murid-murid Tuhan Yesus dan dibunuh dia si Saulusnya. Nah, suatu hari Saulus pergi ke kota Damsyik untuk menangkap mereka, dan di dalam perjalanan dia bersama teman-temannya. Pada suatu ketika datanglah suatu cahaya dari langit yang begitu silau. Kalau silau itu gimana sih? Pasti mata kita tuh nggak bisa lihat kan, kayak silau gitu. Nah, saat itu juga Saulus mungkin seperti itu, bahkan nggak bisa melihat. Nah, saat Saulus melihat cahaya itu, teman-temannya juga melihat. Dan Saulus saat melihat cahaya itu, dia mendengar suara Tuhan. Nah, oke, sama-sama kita baca. Boleh sama-sama kita lihat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Sama-sama kita baca ya, biar sama-sama kita mengerti. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahayanya memancar dari langit. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu."
Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, teman-teman Joy Kids, dari Alkitab ini kita bisa lihat dan tahu pada saat Saulus melihat cahaya itu, Tuhan Yesus muncul di cahaya itu. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata kepada Saulus, "Akulah yang engkau aniaya itu." Murid-murid yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus yang dianiayanya. Nah, mereka lalu melihat teman-temannya Saulus tadi kan udah lihat nih, tapi mereka nggak bisa lihat apa isi cahayanya itu. Mereka hanya mendengar suara-suara tadi. Nah, ketika mereka melihat Saulus yang tiba-tiba jatuh ke tanah, mereka langsung menopang Saulus. Dan tiba-tiba Saulus membuka matanya perlahan. Kok aku tiba-tiba nggak bisa lihat? Mungkin seperti itu ya perkataan Saulus. Tiba-tiba dia nggak bisa melihat karena dari cahaya tadi. Dia dalam Alkitab dikatakan buta, langsung buta. Nah, seketika itu mereka langsung membawa Saulus ke kota Damsyik untuk dirawat. Nah, pada saat itu 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias, dan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata dalam suatu penglihatan dalam Ananias, dan Tuhan Yesus berkata, "Marilah, pergilah ke jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dan ia sekarang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi." Nah, Ananias langsung pergi. Bukan langsung pergi ya, tapi Ananias berkata nih sama Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tahu Saulus itu siapa. Dia adalah orang yang menganiaya murid-muridmu, yang menangkap murid-muridmu. Apakah yakin?" Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku." Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian Ananias pergi ke tempat Tarsus yang diberitakan Tuhan Yesus tadi, menemui Yudas. Nah, Yesus langsung menemui Saulus dan ia menumpangkan tangannya dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui." Adik, teman-teman Joy Kids boleh membaca di ayat 9 yang ke-17 ya. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau kudus." Nah, dan seketika itu nih teman-teman Joy Kids, nih yang paling luar biasa. Seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah itu pulihlah kekuatannya. Nah, teman-teman Joy Kids, kita bisa belajar dari ayat dari Saulus ini. Saulus yang bukan pengikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dan di situ dia langsung melihat penglihatan dan dia langsung bertobat. Nah, Saulus ini dikenal sangat setia pada Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik, walaupun Saulus baru pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri, dia langsung percaya loh. Bagaimana dengan teman-teman Joy Kids yang setiap hari Minggu, yang selalu beribadah tiap minggu, mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sudah taat dengan firman Tuhan? Nah, sama-sama kita harus taat dengan perintah Tuhan ya. Teman-teman Joy Kids, walaupun kita tidak pernah
melihat atau mendengar langsung suara Tuhan, kita bisa loh mendengar suara Tuhan itu melalui Alkitab. Ini dia Alkitab. Alkitab mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, teman-teman Joy Kids, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya, Miss? Dengan hal-hal yang setiap hari kita lakukan, dengan cara kita menyayangi papa mama, kakak, adik, kakek, opung, tidak suka berbohong, tidak suka berantem dengan teman, tidak suka cakap kotor, tidak suka mencuri, dan sebagainya. Jadi teman-teman, Saulus yang menderita demi mengikut Tuhan Yesus, bahkan dia dihina, dikata-katain oleh teman-temannya yang dulu yang sama-sama mereka menangkap murid-murid Tuhan Yesus, dan sekarang Saulus semakin setia dengan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama seperti kita nih, pernah nggak sih teman-teman Joy Kids dikatain oleh teman-teman yang mau ngajak nakal, bilangnya, kok sok suci, sok kudus? Pernah nggak? Teman-teman Joy Kids, walaupun kita dikatain seperti itu, kita tidak boleh kasar ya. Kita membalasnya itu dengan sikap yang baik dan menjawab teman kita itu dengan sikap yang baik, supaya teman-teman kita juga mengenal dari sikap kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang baik, dan teman-teman kita juga bisa melihat dari perbuatan kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat contohnya dari memilih dari ibadah sekolah minggu atau memilih bermain game atau nonton YouTube. Teman-teman, kita juga harus tegas memilih mana yang baik dan membangun. Kita tidak boleh ya menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan Tuhan yang diberikan pada kita. Oke, teman-teman Joy Kids. Nah, hari ini kita belajar tiga hal. Belajar dari Saulus yang baru pertama kali mendengar suara Tuhan tetapi langsung percaya. Dan yang kedua, berani menghadapi tantangan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mengasihi kita semua. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, Tuhan mengasihi kita semua, dan bahkan bila Roh Kudus sudah bekerja, bahkan orang yang jahat dan berdosa sekalipun Tuhan Yesus pakai dan mereka bertobat. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Miss Emi dong, pasti Miss Emi percaya teman-teman Joy Kids yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada pasti mau dipakai Tuhan Yesus. Deal? Deal. Oke, nah sama-sama teman-teman kita siapkan Alkitab kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita mau belajar ayat hafalan kita ya. Terlebih dulu kita baca dulu nih, sama-sama kita baca ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan menyucikan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman Joy Kids, biar lebih mengerti dan lebih lengket nih di kepalanya, kita sama-sama nyanyi ya. Semuanya boleh ikutin lagu Miss Emi ya tentang ayat hafalannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke teman-teman Joy Kids, bisa yakin dan percaya nih semuanya mau menghafal ayat hafalan
dan mengingat ayat hafalannya, mengingat ayat firman Tuhan. Nah teman-teman Joy Kids, sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama siapkan hati kita yang baik. Mari kita lipat tangannya, kita buat sikap doa yang baik untuk Tuhan Yesus. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa, ajar kami untuk tetap selalu kembali kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami buat Tuhan, agar kami senantiasa mau selalu patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman Joy Kids, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Nah, teman-teman Joy Kids sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan? Pastinya dong. Amin. Ya, dengan pengorbanan Yesus, hidup kita tidak akan sia-sia lagi. Oke, kita sudah puji Tuhan sama-sama, kita sudah dengerin firman Tuhan sama-sama. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, cara memberikan persembahannya walaupun online, teman-teman ibadah di rumah ini bisa lewat transfer ke bank dan juga scan kode QR yang ada di layar, atau ada cara kedua nih Kak Pica. Gimana Kak Pica? Caranya dengan cara memasukkannya ke amplop dan memberikannya ke minggu selanjutnya jika datang ke gereja. Ya, buat adik-adik Joy Kids yang sudah bisa beribadah ke gereja langsung, silakan datang langsung ya. Di lantai 3 setiap jam 9:15 kita ibadah sama-sama di sini, bersuka cita bersama-sama. Miss tunggu ya. Oke, ada yang lupa ini Kak Pica. Apa dong Miss? Ayat mars kita, Love God, Love People dari tema gereja kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan yuk adik-adik Joy Kids. Dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27, sekali lagi yuk. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Tertulis di mana? 10 ayat 27. Baiklah, saatnya kita berpisah, tapi jangan sedih karena minggu depan pasti kita akan kembali lagi. Ayo adik-adik Joy Kids, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat kemurahan Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama pada minggu ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai Tuhan Yesus, bahkan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Miss Dancer kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan Yesus, baik dengan cara online ataupun secara langsung. Tuhan, kami bersyukur buat persembahan ini, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini dan menjadi pelebaran Tuhan Yesus kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan Yesus, tambahkan berkat buat orang tua kami dan kesehatan. Begitu juga buat adik-adik Joy Kids semuanya Tuhan, Engkau berkati. Jika ada yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan melalui obat-obatan yang dimakan Tuhan. Jika juga ada yang sedang bersedih,
Engkau hiburkan Tuhan Yesus dan memberi kelegaan Tuhan Yesus daripada Tuhan saja. Dan kami juga berdoa buat setiap adik-adik Joy Kids yang berulang tahun di minggu ini Tuhan Yesus, Engkau berkati dengan panjang umur dan masa depan yang cerah menjadi kepunyaan pada mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Medan Tuhan Yesus, di mana kami berada, di mana kami beribadah Tuhan Yesus, menjadi kota yang aman Tuhan Yesus, jauh dari hal-hal buruk Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat Indonesia, Engkau pulihkan negara kami ya Bapa dari setiap krisis dan juga dari setiap virus-virus Tuhan. Engkau berkati setiap tenaga medis, dokter-dokter dan seluruh staf-staf yang dibawa oleh Bapak Joko Widodo menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berpisah, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Seminggu ke depan Yesus, kami mau kembali beribadah lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.